Dan satu lagi yang gua kasih tahu sama kalian ya. Video Indosiar itu dalam satu perusahaan. Dia itu milik daripada SCMA, Surya Citra Media Tbk. Ya, SCTP juga milik mereka. Jadi kalian nyawer virtual game itu masuk ke mereka-mereka juga. Di sini gue mau bahas bahwa stop untuk mengirimkan kontestan kalian ya kalau basic pemilihan pemenangnya berdasarkan virtual gift. Kenapa? Karena itu buang-buang bakat kalian ya. Dan satu lagi yang gue kasih tahu sama kalian ya, video Indosiar itu dalam satu perusahaan. Dia itu milik daripada SCMA, Surya Citra Media Tbk. Ya, SCTP juga milik mereka. Jadi kalian nyawer virtual game itu masuk ke mereka-mereka juga. Yang pegang platform, yang pegang aplikasi video itu ya perusahaan Indosiar juga, yang punya Indosiar juga. Jadi kalau kalian pemiliknya, kalian bisa ngasih virtual game berapapun. Jangankan kursi sultan, meja makan aja bisa keluar kalau mereka bikin. Paham kan? Iya, jadi duitnya masuk ke mereka-mereka juga. Jadi Tasya selamat ya, gua udah melepaskan diri dari Tasya, nggak bisa disalahkan guys. Ya, Tasya ini cuma korban pemerasan dari aplikasi untuk pendukung-pendukungnya Valen, April dan Arbil. Siapa di sini yang berperan besar? Video yang bisa mengotak-atik. Sama seperti kalian jadi capres dan KPU-nya ikut main. Ngerti nggak? Percuma. Mau berapapun kalian menang di suatu daerah, kalau KPU-nya ikut ngotak-atik komputernya, sistemnya, mau gimana? Ya, jadi kalau ada yang bilang nama-nama goib yang nyawer Tasya, iya, itu pelakunya ya dari video. Dan video ya ini milik daripada SCMA yang punya Indosiar, SCTP juga. Itu di bawah naungan PT MTech. Kalau kalian searching di Google, MTech itu pemilik siapa? Konglomerat, isinya cindo semua. Konglomerat. Bukan sultan lagi, tapi konglomerat. Sesultan-sultannya kalian mau ngelawan konglomerat, nggak bisa. Apalagi dia yang pegang platform. Apalagi mereka yang pegang video. Senyum-senyum aja mereka kirim-kirim itu. Nggak perlu loading lah yang sistemnya yang megang mereka. Tinggal tek komputer, kelar. Kalian kan harus isi koin dulu. Ini dulu. Ngirim segede dulu. Nggak bisa guys. Kalau yang curang itu dari platformnya. Ya, makanya gue minta kepada PPATK selidiki nama-nama pengirim ini. Nama-nama pengirim daripada virtual gift yang dianggap bodong, dianggap sebagai goib itu. Ya, selidiki PPATK karena aliran dana itu harus jelas siapa orangnya. Nggak bisa begitu gitu loh, harus jelas siapa yang punya. Jangan-jangan ini money laundry, jangan-jangan ini pencucian uang gitu loh, yang masuknya ke platform mereka. Curiga dong, harus curiga. Iya, karena nggak ada orang yang ngasih sawer nggak mau dikasih tahu namanya. Penggemar gelap loh, ayah Lesti aja jelas-jelas bilang ayah Kejora itu ngedukung salah satu kontestan di sini ya. Nah itu gue bahas juga ya, mau gue bahas juga, itu nggak adil ya. Juri ataupun keluarganya itu nggak boleh mengasih dukungan sepihak kepada salah satu kontestan. Kenapa begitu? Itu kesannya cawe-cawe gitu loh. Nggak boleh, pokoknya juri dan keluarganya itu nggak boleh ikut di dalam kompetisi ini gitu loh, dalam polling. Ya kalaupun mau ikut ya jangan pakai nama begitu, jelas-jelas menunjukkan keberpihakannya kemana. Itu nggak adil buat kontestan yang lain. Apa perasaan yang lain kalau daripada keluarga juri ngedukung salah satu kontestan? Bagaimana perasaan peserta DA7 yang lain? Pikir, jangan norak. Aturan itu harus ada gitu loh. Nggak boleh keberpihakan daripada juri maupun keluarganya untuk salah satu kontestan. Nggak boleh. Ya.
Ini saya kasihan banget sama pendukung Valen, April atau yang lain yang kena scam, ya, diperas secara virtual gift. Kenapa? Loh, orang yang ngasih gift untuk Tasya ini itu anteng aja gitu loh, karena mereka yang pegang sistem, mereka yang pegang video, guys, mereka itu yang pegang video, mereka itu uangnya masuk ke video, masuk ke Indosiar, sama aja masuk ke dompet mereka juga. Mau dibagi 50% kayak 50-50, nggak ngaruh, masuknya tetap ke kantong mereka semua duit saweran itu. Kalian mikir sekian persen itu masuk ke Valen, ke Tasya, dikit doang, selebihnya cuan banget buat perusahaan mereka. Mereka senyum-senyum aja gitu loh. Pendukung Valen ngasih segini, kasih The Sultan segini, ya udah mereka tinggal klik gitu aja juga untuk kirim ke kompetitornya, ke Tasya gitu. Panas lagi pendukungnya Valen, ini seperti judi online. Semakin kalian panas, kalian semakin dimanfaatkan oleh yang pegang aplikasi. Ya, karena setahu gue orang-orang yang ngasih virtual gift nggak mau diketahui sosoknya, profilnya, itu nonsen, omong kosong. Nggak ada orang pengen jual, nggak pengen dikenal gitu loh kalau dia memang baik. Nggak ada. Dunia itu nggak seperti itu. Nggak ada orang yang munafik seperti itu. Semuanya pengen punya nama, besar. Kenapa dia nggak mau dikenal? Ya curang, intinya curang. Kecurangan itu ada. Ya buat pemerintah, buat PPATK, KPK, cek, lihat dana yang mengalir ke sini gitu loh, ke video ini, siapa pelakunya. Dan kalau itu dilakukan dengan mengotak-atik platform, ya tinggal kasih aja tanpa harus mengisi koin di situ, tinggal ngetik aja, tinggal klik aja gitu, tanpa ngisi koin dulu di video, itu kecurangan buat Valen. Itu sudah masuk di pidana pelakunya. Jadi pesan gue buat sales virtual gift, host Indosiar, pakai hati nurani kalian. Kalian rela meras masyarakat. Ya, gue sih nggak masalah kalau semua yang ngasih gift itu adalah memang bener orangnya gitu loh, memang ada sosoknya, dan dia dengan bangga mengungkapkan di platform sosial media seperti pendukung Valen bahwa gue nge-gift nih, gue ngasih gift nih, gue ngasih The Sultan nih, gue bangga. Tapi kalau yang diam-diam, wah itu tanda tanya besar. Ya, karena nggak ada yang namanya Tasya itu cucu CEO, nggak ada seorang nenek atau kakek membiarin cucunya di rumah yang bocor. Kan gue lihat nih sekilas, akhirnya gue lihat Tasya profilnya kayak apa. Mana ada nenek kakek CEO membiarkan cucunya bontang-banting cari uang di panggung hiburan gitu, ikut kompetisi, nggak ada. Cucunya malah langsung hidup mewah, di kuliah di luar negeri, dibangunin istana. Kalau bener-bener cucu CEO, ya. Jadi udahlah, bullshit masalah susu lagi, cucu CEO, nggak ada itu. Ya, yang ada itu permainan scam daripada video inilah. Ya, karena kalian pendukung yang lain, stop lah, ya. Ikutin aja kompetisi yang fair. Jika KDI lebih fair, ikutlah KDI. Tinggalkanlah virtual gift ini, ya. Dan kalau kalian ingin ngasih duit untuk Valen, Arbil, April, ya, mending kalian produserin rekaman deh, bikin rekaman, bikin video klip, bayar pencipta lagu untuk bikin lagu sebagus mungkin, ya. Beberapa lagu diseleksi, didengerin dulu. Ya, ada misalnya, udah kompetisi bikin lagu untuk Valen, hadiahnya yang lagunya itu masing-masing dibayar sebesar 50 juta satu lagu. Banyak banget pencipta lagu yang mau, banyak banget, kasih 50 juta untuk pencipta lagu. Mungkin 5 ribuan lagu akan disetor ke kalian, ke pendukung Valen, April. Ratusan ribuan lagu yang akan dikirimkan. Tinggal kalian seleksi mana lagu yang bagus, didengarkan sama ahli-ahli penikmat lagu dangdut. Wah, ini bakalan bagus nih, ya. Kirim ke gue deh lagu itu biar gue dengerin.
Coba, gue pengen dengar. Oh ini bagus nih, ini layak untuk direkam, layak untuk diedarkan. Habis itu produser yang bikin video klip. Jadi uang kalian yang miliaran buat virtual gift itu nggak percuma, nggak masuk ke kantong-kantong konglomerat. Konglomerat itu udah kaya banget, kalian kasih virtual gift. Emang rakyat Indonesia ini maha baik ya, apalagi orang Madura, gue akuin. Baik banget kalian. Konglomerat kalian kasih lagi virtual gift. Jangan ya.